Berolahraga di kala hamil sangat penting faedahnya bagi kesehatan dan kebugaran ibu hamil. Bagi calon ibu yang baru akan menghadapi masa persalinan, Anda bisa menyaksikan Liza Natalia yang tengah mengandung 4 bulan melakukan gerakan tarikan-tarikan otot serta pernafasan. Gerakan-gerakan ini sangat membantu melancarkan proses kelahiran. Boleh ditegak apa, badan dibawa ke depan, tapi jangan sampai bawah. Jadi pelan-pelan, mungkin Pajak, lihat aja jalanan masih bolong-bolong kok, ini masih pada rusak, lampu merah nggak jalan apa-apa gitu, masih banyak fasilitas umum yang ternyata tidak diperbaiki gitu, dan itu kan jadi membuat masyarakat kecewa. Jadi akhirnya mereka antipati, ngapain gue bayar pajak, ini juga nggak ada yang benar gitu kan, kayak gitu. Atau mungkin, pasti dipakai korupsi atau apa, pasti pikirannya kayak gitu. Tapi ya at least kita punya itikat baik untuk membayar pajak yang mudah-mudahan dengan masyarakatnya sendiri sadar, akhirnya pemerintah juga sadar. Harapannya ya pastinya mudah-mudahan hal itu bisa terlaksana, khususnya untuk uang-uang yang dibayarkan oleh masyarakat, tolonglah dikembalikan lagi ke masyarakat dengan fasilitas yang memang lebih baik dan untuk mensejahterakan masyarakat juga gitu. Bukan mensejahterakan menterinya atau orang-orang pajaknya atau pejabatnya kayak gitu. Pemirsa, setelah 20 tahun lebih putus tali silaturahmi dengan ibunya, akhirnya Jonathan Frizzy mengirimkan kado istimewa buat ibunya tepat di hari ulang tahun ibundanya. Seperti apakah gambaran perasaan mereka? Dan usai membintangi Liontin yang habis masa tayangnya, Nana dan Naysila Mirdad jarang muncul di layar kaca. Jangan-jangan mereka sengaja menjauhi popularitas. Bagaimanakah kabar mereka sekarang? Kita saksikan saja liputannya berikut ini. Nama Nana dan Naysila Mirdad berkibar setelah keduanya sama-sama membintangi sinetron Liontin. Tapi sayangnya, episode Liontin 2 belum lama ini tamat. Para penggemar yang kadung mengidolakan kakak beradik ini tentunya sangat merindukan kemunculan mereka sesegera mungkin. Kalau Nana dan Naysila tidak lekas menghiasi layar sinetron, bisa-bisa ditinggalkan penggemar. Jika Nana siap tampil dengan sinetron anyarnya, bagaimana dengan Naysila? Tentunya mereka akan mengulang sukses dengan cita-cita mereka sendiri. Aku udah mau lulus SMA, terus ya paling aku kuliah, aku seriusin di kuliah. Waktu aku masih SD gitu aku pengen banget jadi pramugari, tapi karena berhubung aku tahu tinggi aku tidak memadai, jadi aku ya udah paling aku pengen banget sih belajar tentang kejiwaan, paling jadi psikologi, terus kalau enggak aku belajar tentang perhotelan, ngambil jurusan perhotelan, mau ngambil food and beverage rencananya. Sekarang aku lagi syuting Impian Cinderella sama ada satu judul lagi tapi masih belum jelas lanjut atau enggak, tapi ya didoain aja. Sepertinya buah hati pasangan Lydia Kandau dan Jamal Mirdad ini tidak lagi dipertemukan dalam satu judul sinetron. Pasti ada rasa kehilangan di antara mereka. Maklum saja, Nana dan Naysila dipasangkan dan sukses dari satu sinetron yang sama. Meski mereka berangkat dari start yang sama, Nana dan Naysila punya orientasi hidup yang berbeda. Selama aku masih dikasih kesempatan sama Tuhan, aku akan ngejalan itu dengan baik. Cuman sekarang aku kerja kayak gini, aku sadar kalau ini nggak untuk, maksudnya kalau emang ini untuk selamanya, puji Tuhan banget. Tapi kan aku pengen punya kerjaan yang tetap. Buat aku sama pentingnya gitu, tapi pendidikan itu tetap harus. Dan karir juga aku mikirnya sekarang aku lagi diberkati sama Tuhan, maksudnya lagi dikasih rezekinya sekarang ya jalanin aja, yang penting tuh aku nggak putus kuliah. Papa sama mama sama-sama, maksudnya mereka berdua itu sama-sama berperan penting banget. Apapun kegiatan anak-anaknya yang positif pasti selalu didukung sama mereka. Kesuksesan sinetron Liontin membuka pintu sukses Nana dan Naysila untuk membangun karir di dunia layar kaca. Meski saat ini mereka sedikit sepi dari tawaran main, bisa dipastikan nantinya tidak sedikit rumah produksi yang siap membidik kemampuan mereka. Berbeda dengan Jonathan Frizzy atau akrab disapa Ijong, kiprahnya tak ada habisnya membanjiri layar sinetron. Kebahagiaan Ijong bertambah bukan soal materi, melainkan hubungannya dengan ibundanya Maria Wibowo yang lama membeku. Pada Selasa lalu tepat di hari ulang tahun ibunda Ijong ke-47, secara mengejutkan Ijong mengirim ucapan ulang tahun pada ibunya.
Enggak, cuma ngasih aku ngucapin aja selamat ulang tahun. Iya, acara baru mau dimulai kalau nggak salah. Itu baru kumpul-kumpulnya saudara-saudara, baru lagi belum tiup lilin kitanya. Jadi setelah pas mau tiup lilin, dia SMS. Nangis, kata itu hadiah yang paling bikin hari itu merasa udah sempurna. Bagi Ibunda Ijong, ucapan selamat Ijong itu merupakan kado teristimewa selama hidupnya. Selama 20 tahun lebih Ijong dan ibunya berpisah. Selama itu pula, Ijong jarang berkomunikasi dengan ibunya. Maka dari itu beberapa waktu lalu Ibunda Ijong pernah berkeluh kesah tentang kerenggangan hubungan mereka. Namun kini, Ibunda Ijong berlega hati karena kiriman SMS dari anaknya menandakan pintu hati Ijong kepada ibunya telah terbuka. Setidaknya berarti dia nggak nolak mamanya. Ya pelan-pelan, ya itu mungkin waktunya Tuhan kali. Secara pelan-pelan nanti mungkin dia ya mulai deket sama mama lah, tapi nggak secara dadakan. Gitu. Tapi setidaknya dia mulai mama SMS dia mulai mau balas. Harapan mama ya mama cuma pengen ya bisa suatu saat bisa ketemu itu aja kumpul bareng, nggak ngarepin apa-apa sih, cuma ketemu aja ibu sama anak pelukan itu doang. Nggak perlu ada yang maafin kok, nggak perlu ada yang minta maaf karena semuanya baik-baik. Pemirsa, di saat hamil, Lisa Natalia dan presenter Gospot Nadia Mulya punya aktivitas menyehatkan. Keduanya melatih nafas dan otot mereka agar siap menghadapi persalinan dengan yoga dan senam kehamilan. Seperti apakah triknya agar tubuh tetap bugar saat hamil? Kita simak beritanya berikut ini. Berolahraga di kala hamil sangat penting faedahnya bagi kesehatan dan kebugaran ibu hamil. Bagi calon ibu yang baru akan menghadapi masa persalinan, Anda bisa menyaksikan Liza Natalia yang tengah mengandung 4 bulan melakukan gerakan tarikan-tarikan otot serta pernafasan. Gerakan-gerakan ini sangat membantu melancarkan proses kelahiran. Boleh badan dibawa ke depan, tapi jangan sampai bawah. Jadi pelan-pelan. Mungkin kurang lebih hitungannya tuh 2 kali 8. Ya, misalnya udah 2 kali 8, baru tahan. Nah, baru tarik tangan ke belakang, ini untuk pegangan bagian dada. Nah, ini stretching ringan. Tarik, baru mulai ke kepala. Saja. Ya, ini seperti ini. Ya, seperti kaki bagian jari juga nggak menutup kemungkinan, tetap harus digerakkan juga. Kayak point, flex, diputar juga. Nah, ini juga sama. Ini meskipun gerakannya hanya di bagian ujung kaki, tapi efeknya juga ke sini. Ini akan kerasa sekali. Meski perut telah membesar, Liza tetap menjalankan aktivitasnya sebagai instruktur senam, aerobik, dan salsa. Istri dari Yusuf Kiber ini dibayangi rasa cemas saat membayangkan sakitnya menjalani proses kelahiran. Namun, kecemasan itu nanti bisa mengakibatkan stres. Oleh karena itu, Liza selalu bermeditasi dan olah nafas untuk menghilangkan stres. Dengan pola hidup demikian, Liza tetap bergairah menjalankan aktivitas panggungnya. Di panggungnya lain pasti, karena saya juga bilang sama penonton bahwa saya lagi hamil, doain saya bernyanyi, Anda yang berjoget. Gimana, setuju? Oh, setuju. Ya udah, tetap entertainnya tetap nggak berubah. Aktivitas olah tubuh serupa juga dijalani presenter Gospot Nadia Mulya. Secara rutin ia mengikuti prenatal yoga, sebutan untuk yoga bagi ibu hamil. Usia kandungan Nadia menginjak 7 bulan. Sebentar lagi Nadia akan cuti dari Gospot karena rencana kelahiran nanti sekitar awal Juni. Jangan ketakutan sakit, ngos-ngosan, kita diajarin meditasi biar bisa lebih tenang, biar nanti juga pas sakit kita bisa fokus pikiran kita gitu. Jadi lebih buat menentukan badan sama persiapan buat saat nanti biar nggak terlalu kaget pas sakitnya itu. Di kehamilan yang pertama ini, Nadia sering dihinggapi rasa cemas. Untuk mengobati rasa itu, Nadia bermeditasi dan menenangkan pikiran. Saat ini, bobot Nadia melonjak. Ia tak takut kelebihan berat badan pasca melahirkan. Dengan senam yoga ini, pikiran dan hati Nadia semakin kalem menghadapi masa persalinan. Oke, buat teman-teman sesama ibu hamil, pesan mungkin yang bisa saya bagikan adalah ya ini kan yang namanya kehamilan dan melahirkan itu hal yang sangat alami ya.
ibu kita, nenek moyang kita semuanya melakukan. Bahkan nenek saya aja ngelahirin 11 orang sehat walafiat aja. Jadinya ini bukan hal yang baru. Pasti kita semua bisa, kalau ibu kita bisa, kita juga bisanya. Mungkin dengan pikiran kayak gitu aja bisa agak sedikit-sedikit mengatasi rasa takut pas nanti melahirkan.